Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Waalaikumsalam. pemirsa. Sembari menunggu buka puasa hari ini ya. Nah, kali ini kita berbincang-bincang dulu nih sambil nunggu buka puasa, nunggu azan maghrib ya. Saya sudah bersama dengan Bapak Dr. Haji A.M. Jumai SEMM. Beliau ini istimewa sekali dan sangat-sangat luar biasa karena sibuk banget ya Pak ya. Sebagai ketua FKSB di Siap. Semarang, terus sebagai ketua LDK Muhammadiyah Jateng juga ya, dan juga sebagai wakil dekan di Unimus. Ya, Wah, siap. banyak sekali ya Pak ya. Dan juga Bapak memberikan ceramah-ceramah di berbagai tempat juga. Ya, belajar. Oke, Bapak Jumai, gimana kabarnya? Khair Pak? Alhamdulillah khair, alhamdulillah Alhamdulillah sehat, sehat ya Pak ya. bahagia. Alhamdulillah. Oke, pada kesempatan kali ini nih kita mau ngomongin Pak Ya, tentang fadilah sholawat dan istighfar. Wah, wah, luar biasa iya di itu. bulan Ramadan seperti ini ya Pak ya, bulan yang penuh berkah. Ya, Nah, seperti apa tuh kira-kira Pak fadilahnya, keutamaannya mungkin ya, untuk bersolawat dan beristighfar? luar biasa. Diberikan. Matur nuwun Mbak Bita Ya. dan pemirsa MTV dimanapun berada, betapa keberadaan kita di bulan suci Ramadan, apapun ucapan, tindakan, aktivitas itu memiliki nilai yang sangat luar biasa. Iya. Apalagi istighfar, solawat itu luar biasa. Bacaan-bacaan Al-Quran itu tidak hanya dinilai per kalimat, tetapi per huruf. Ini luar biasa. Jadi di bulan suci Ramadan, maka sebelum membahas terkait dengan solawat dan istighfar, itu istimewanya di bulan suci Ramadan itu kan ada dua hal. Makanya man soma ramadhana imanan wahtisaban ghafirallahu ma taqaddama min danbi. Jadi ada dua aktivitas di bulan suci Ramadan ini yang sangat istimewa. Pertama apa? Soma, berpuasa. Yang dua adalah qoma, Oke, apa itu Pak? mendirikan amaliyah-amaliyah di bulan puasa. Tapi kedua itu juga memiliki dua dasar. Imanan wahtisaban. Ada dasar iman dan ada dasar penuh pengharapan kepada Allah SWT. Oke. Nah, termasuk juga bacaan-bacaan di dalamnya, baca solawat, baca istighfar, itu juga harus didasari imanan wahtisaban. Orang membaca istighfar 1000 kali, 4000 kali, bahkan sampai 400.000 kali, tapi ketika tidak didasari imanan wahtisaban, ya dia hanya keluar dari lisan mulut kita saja. Tetapi ada orang yang hanya membaca satu kalimat, tapi dengan imanan wahtisaban, maka dia akan berdampak luar biasa. Jadi ternyata Allah itu tidak menghitung terkait dengan kuantiti, tetapi Allah menghitung terkait dengan quality. Suatu ketika baginda Rasul Muhammad SAW dalam situasi yang terancam, mencekam, sudah dihunuskan pedang, mau dipancelaskan di leher baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, orang yang akan menebas leher baginda Rasul itu mengatakan, "Hai Muhammad, siapa sekarang yang akan membantumu? Siapa sekarang yang akan menolongmu? Siapa sekarang yang akan menyelamatkanmu?" Kanjeng Nabi Muhammad SAW hanya kalimat satu saja singkat, Allah. Tangan yang pegang pedang kencang itu bisa gemetar, lantas pedangnya bisa jatuh. Jadi artinya apa? Ketika kalimat tauhid, kalimat mulia, kalimat-kalimat yang yang diajarkan melalui Al-Quran dan hadis itu adalah kalimat-kalimat mulia, itu ketika diucapkan dengan dasar imanan wahtisaban, maka dia akan berpengaruh luar biasa. Orang-orang dulu, mbah-mbah kita ketika menghadapi penjajah, itu kan ketika menghadapi penjajah, wiridannya kan sederhana. Ya Hayyu Ya Qayyum, kalau bahasa Arabnya kan Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hayyu Ya Qayyum. Tapi karena lidahnya orang Jawa ketika melafadzkan bahasa Arabnya itu enggak fasih. Hanya bahasa ya kayuku, ya kayumu, ya kayuku, ya kayumu. Tapi karena itu dia dasari dengan imanan wahtisaban,
Dia bawa kerikil, dibacakan itu, dilemparkan di tank, itu bisa meledak. Dilemparkan di markasnya para penjajah, bisa meledak, bisa meluluh lantahkan tempat markas persembunyian para musuh. Itu hanya kalimat dengan kalimat ya kayuku, ya kayumu, kan gitu ya. Karena orang Jawa dulu lidahnya untuk menelafatkan Arab itu kan susah. Nah, artinya dengan ucapan solawat, ucapan istighfar, itu juga banyak kisah-kisah. Siapa yang bersolawat kepada kanjeng Nabi, ini menunjukkan dia ada kecintaan kepada kanjeng Nabi. Kalau kita cinta kanjeng Nabi itu kan dicintai oleh Allah. Kalau kita mencintai kanjeng Nabi, berarti kita mencintai kekasih Allah, dan Allah tidak akan membiarkan kepada orang yang mencintai kanjeng Nabi. Maka itu akan dimudahkan segala urusan. Maka kalau, kok angel men golek gawean bersolawat, kok angel men golek buju, nah, bagi yang jomblo-jomblo ya, bersolawat kan itu ya. Kok angel men untuk menyelesaikan skripsi kuliah, ya bersolawat. Tapi bukan bersolawat terus kemudian berdiam diri. Nah, ternyata solawat itu luar biasa. Itu adalah sebagai bentuk pendekatan diri kita kepada Allah dengan melalui kekasihnya Allah. Siapa? Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wasallimu taslima. Jadi Gusti Allah aja bersolawat. Bersolawat bukan berarti Allah itu mencari syafaat kepada kanjeng Nabi, tapi bukti bahwa saking cintanya Allah kepada kanjeng Nabi itu malah memerintahkan supaya umat manusia, orang-orang beriman ini untuk bersolawat kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di samping itu juga beristighfar sama, istimewanya juga sama. Kalau istighfar itu dengan dasar imanan wahtisaban, maka akan dikabulkan oleh Allah. Ya, itu prolognya. Oh, siap, Ya. Pak. Nah, sholawat dan istighfar, dua-duanya tuh sama nggak sih, Pak? Atau berbeda nih manfaatnya? Ya, saya kira yang namanya bersolawat, beristighfar itu tidak bisa dipisahkan, dan kita tidak bisa memilah-milah mengutamakan yang solawat sajakah atau istighfar saja. Karena kalau solawat itu sebagai bentuk kecintaan kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW, sedangkan istighfar itu merupakan bentuk kejujuran pengakuan yang dilakukan oleh manusia itu atas segala dosa, atas segala kesalahan, dan bermohon ampun kepada Allah SWT. Jadi kalau istighfar itu sebagai bentuk pertaubatan kepada Allah SWT, sedangkan sholawat itu sebagai bentuk cinta kasih sayang kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dulu juga pernah ada sahabat yang menghadap kepada kanjeng Nabi. Ada 3 sahabat yang punya keluhan berbeda, menghadap kanjeng Nabi Muhammad tapi diberikan solusi yang nyaris sama. Yang pertama ada yang menghadap, wahai Nabi, saya ini sudah usia, dan usia saya sudah semakin lama semakin tua, tapi saya juga belum dipertemukan jodoh. Sementara teman-teman saya itu sudah punya istri, sudah punya anak, bahkan wis nambah, ya. Kok aku urung Nabi, ya. Nah itu, itu ya tambahan saya itu ya. Nah, terus kanjeng Nabi, wahai anak muda, silahkan kamu pulang, perbaiki ibadahmu dan perbanyaklah istighfar. Nah, akhirnya anak muda itu pulang, memperbaiki ibadahnya, kemudian banyak istighfar. Tidak lama kemudian ketemulah jodohnya, dan akhirnya menikah dan punya anak, menghadap kepada Nabi laporan. Alhamdulillah. Ada juga sahabat Nabi yang berbeda, mengeluh, curhat kepada Nabi, wahai Nabi, saya ini kok miskin sekali. Sementara untuk makan saja susah, untuk beli pakaian saja susah, untuk keperluan sehari-hari saja susah. Ini gimana wahai Rasul? Ya, baginda Nabi Muhammad SAW juga sama pesan, pulanglah kamu, perbaikilah ibadahmu dan banyaklah istighfar. Nah, akhirnya itu dilakukan. Alhamdulillah, dia bisa menjadi penggembala kambing, dari kambing 1 menjadi 10, menjadi 100, menjadi 1000 dan sebagainya, berkembang. Akhirnya menjadi kaya, yang tadinya mustahik menjadi muzaki, yang tadinya menerima sedekah, zakat,
bisa memberi zakat. Ada juga orang yang lama menikah tidak dikarunia anak, menghadap kepada Nabi Muhammad SAW juga sama, berikan solusi istighfar. Nah, artinya dari contoh-contoh yang telah ada itu, betapa istighfar ini bisa memberikan solusi. Termasuk di dalamnya istighfar itu bisa menjadi tolak balak. Karena kehadiran dosa kita ini juga akan memantik datangnya musibah. Jadi bisa diteliti para ahli-ahli penelitian riset dimanapun berada, bahwa keberadaan musibah bencana itu tidak serta-merta dengan sendirinya. Itu ada dhaharul fasad fil bari wal bahri bima kasabat aidinas. Jadi yang namanya kerusakan di muka bumi, baik itu di daratan maupun di lautan, tanah longsor, banjir, gempa, tsunami, itu semuanya atas ulah dosa manusia. Iya. Nah, sehingga dengan manusia itu melakukan taubatan nasuha dan tidak mengulangi lagi, maka Allah akan mengampuni dan Allah akan memberikan pertolongan-pertolongan. Yang tadinya akan mendatangkan musibah bala, dia tidak akan mendapatkan bala musibah itu. Maka ini hati-hati menjadi refleksi juga bagi kita. Seperti itu, Mbak. Iya, dengan beristighfar saja ya, Pak. Iya. Dan banyak banget keberkahan yang bisa kita dapatkan. Betul. Masya Allah. Iya. Mungkin benar juga, karena mungkin tadi juga karena kalau banyak dosa, mungkin doa kita juga Ya. susah masuk langsung ke Allah gitu Betul. ya. Ada hambatan. Ada Jadi kita hambatannya. kadang perlu kita evaluasi ya. Mengapa doa kita ini kok kita permohonan kita tidak dikabulkan? Karena mungkin ada hal-hal yang mencederai, mengotori yang terhadap amaliyah-amaliyah kita, yang sehingga kita tidak bisa masuk komunikasi kepada Allah. Padahal Allah kan menjanjikan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamulah wahai Allah hambamu ini menyembah, dan kepadamu pula lah wahai Allah hambamu ini memohon. Di dalam surah Fatihah yang kita baca minimal 17 kali sehari, kalau kita ada qobliyah, ba'diyah, belum lagi sholat sudah berapa kali kita baca, ada kalimat kunci di situ. Iyyaka na'budu, kepadamulah wahai Allah hambamu ini menyembah, dan hanya kepadamulah wahai Allah hambamu ini memohon. Nah, sehingga dengan permohonan, penyembahan kita diri kepada Allah, ini akan melunturkan dosa-dosa, akhirnya nasta'in, apa yang kita mohon itu akan dikabulkan. Minta jodoh insya Allah diberi, minta rezeki diberi, minta usahanya lancar diberi. Jadi gitu. Jadi kalau kita pengen usaha kita langgeng, kesuksesan kita langgeng, ya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Allah kita mohon, tidak kepada pohon neng lautan nyebar menyan, nyebar kembang, jaluk dungu, enggak, tapi minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah Itu. sekali ya. Apalagi di bulan Ramadan seperti ini. Oh iya, Pak betul, Ustadz, ya. betul. Pasti banyak sekali tuh. Kan katanya ibadah yang kita lakukan double, dua Oh, kali betul. pahalanya. Betul. Jadi kalau kita beristighfar sambil berdoa, Iya. langsung tuh. Wah, terus lengkap itu. cepet ya, Jadi Pak Ustadz, ya. makanya kan ada man soma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Yang satu man qoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Maka ada double itu. Sing sapa wonge berpuasa karo sing sapa wonge mendirikan aktivitas di bulan suci Ramadan. Misalnya qiyamul lail, sholat lail, aktivitas tadarus, aktivitas apa itu luar biasa. Jadi puasa itu dapat double. Yang posonya sendiri kita dapat pahala keistimewaan luar biasa, amaliyah-amaliyah lain juga dapat keistimewaan luar biasa, apalagi istighfar, sholawat, tadarus, Al-Quran. Kita kan perlu ya, walaupun oke lah kita tadarus selama ini kan ngutamakan engko nek wis poso kan gitu ya. Padahal sebenarnya tadarus itu ya setiap saat kita harus tadarus kan gitu. Tapi ada iming-iming yang sangat luar biasa kalau
pada saat bulan suci Ramadan kita tadarus Al-Quran, maka akan dilipat gandakan nilai pahalanya. Tidak per kalimat, tidak per surat, tapi per huruf. Coba Bismillahirrahmanirrahim berapa huruf? Banyak itu ya Pak? Iya. Wah, Masya Allah. Iya, Oke, gitu. wih. Ini kita makin seru sekali, Iya. makin banyak ilmu yang kita dapatkan ya pemirsa ya. Tapi karena mau ada yang lewat ini, jadi Iya. jangan kemana-mana, tetap di Ramadan Ceria IMTV. Kali ini program acara wedangan Pak Desastro edisi spesial. Kenapa spesial? Karena temanya yang lagi hangat diperbincangkan oleh masyarakat ya. Yang mereka dirikan, yang mereka lakukan itu harus sesuai dengan semangat pada saat Dari Polda dia mendirikan. akan selalu Dan- memberikan suatu bentuk dukungan kepada ormas-ormas yang ada. Tapi yang penting kita di sini bagaimana memberi pencerahan kepada pemirsa vitamin IMTV. dan mineral itu secara umum kita dapatkan dari Mengangkat topik di sekitar kita, menghadirkan narasumber yang kompeten, berwawasan luas, menginspirasi, mengedukasi, dan menghibur. Pasti pemirsa juga penasaran bagaimana sih cerita awalnya menjadi Putra Jawa Tengah 2024. Kadang latar belakangnya berbeda. Ada yang mungkin sudah berpengalaman. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling bermanfaat untuk manusia lainnya. Saksikan program acara Talkshow Podcast on IMTV pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. IMTV lebih dekat menginspirasi. Nonton ya lur. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di Ramadan Ceria. Oke, dan ini kita masih bersama dengan Pak Ustadz Jumai di sini Siap, ya. iya. Dan kita masih ngomongin tentang keutamaan sholawat dan juga istighfar. Nah, tadi sudah banyak tuh ilmu yang sudah saya dapat ya Pak ya. Iya. Ternyata di bulan puasa apalagi kita Iya. beristighfar, kita bersolawat double juga Betul. ya Pak ya. Doa-doa yang kita panjatkan juga langsung Iya, tuh, insya Allah amin. segera dikabulkan ya Pak Betul, ya. betul. Oke, nah ini saya mau tanya dong Pak, ada nggak sih kira-kira waktu mustajab nih Iya. untuk melakukan sholawat dan juga istighfar tersebut? Ya, terima kasih bahwa al-waqtul mustajab. Jadi mustajabnya permohonan, doa ya. Sholawat itu bagian daripada doa, istighfar itu juga bagian daripada doa. Jadi ada doa itu terkabul dalam dua faktor. Yang pertama adalah faktor zamani. Yang kedua faktor al-makani. Zamani itu didasarkan pada waktu. Al-makani didasarkan pada tempat. Jadi ada waktu-waktu tertentu yang mustajab, ada tempat-tempat tertentu yang mustajab untuk kita berdoa, bersolawat, beristighfar. Kalau didasarkan pada az-zamani waktu, nani wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak, itu ya. Jadi di sebagian waktu malam, di saat orang lain terlelap tidur, kita bangun. Nah, kita ambil air wudhu, kemudian kita sholat, kita berzikir, kita berdoa. Di dalamnya ada sholawat, ada istighfar, dan permohonan-permohonan kita. Wah, itu akan mendatangkan apa? Maqamam mahmudah. Apa itu Pak? Tempat yang mulia, posisi yang mulia, jabatan yang mulia, predikat yang mulia, terus kemudian ya semua mulia. Jadi kalau naik jabatan dari kabid kepada kepala dinas misalnya, itu adalah posisi yang mulia. Nah, kalau di dalam posisi kemasyarakatan itu bisa menjadi mulia. Dalam posisi apapun mulia. Maka di situ adalah maqamam mahmuda, waktu.
Ada juga waktu yang mustajab, bainal adzan wal iqamah. Antara adzan dan iqamah itu waktu-waktu yang mustajab. Maka orang-orang dulu, zaman-zaman awal-awal Islam di Pulau Jawa, dan saya juga masih merasakan di tahun 80-an, ya, ketika adzan kumandang, itu imamnya itu kan masih di sawah. Jadi adzan kumandang, Pak imamnya masih di sawah, masih belepotan lumpur itu, harus nunggu beliau bersih-bersih, mandi, berjalan dari sawah sampai ke musola. Itu kan butuh waktu 1 jam. Bisa aja misalnya adzan dimulai jam 3:30, imamnya datangnya hampir jam 5. Ya gitu, karena menunggu lama. Lah waktu jeda yang lama, dan rata-rata dulu muadzin tuh nggak berani iqomah ketika imam belum datang. Wah, saking takzimnya kepada imam. Ditunggu. Lah terus kemudian di jeda waktu lama itu ngapain? Mosok meh gojekan, meh udut-udutan. Nah, maka di situ ada puji-pujian. Nah, puji-pujian itu di situ ada istilah sholawatan. Nah itu sebenarnya hakikatnya di waktu bainal adzan wal iqamah itu adalah mustajabah buat kita berdoa. Iya, berdoa. Maka kalau di saat ini ada masjid yang ba'da adzan ada yang puji-pujian, sholawatan, ya bagus daripada udut-udut tongkrongan. Nah, ada yang diam, dia melakukan sholat sunnah qobliyah sebelum waktu sholat wajib, terus kemudian berzikir dan berdoa. Itu karena paham bahwa bainal adzan wal iqamah al mustajabah. Maka kalau kita dengar adzan, segera kita ke masjid dan menanti waktu iqamah, itu adalah waktu-waktu yang mustajabah. Maka manfaatkan. Terus kemudian juga ada waktu-waktu tertentu bainal khutbah yang pertama itu dan khutbah yang kedua, saat duduk di antara 2 khutbah khotib itu. Ini rata-rata kan laki-laki yang ikut Jumatan ya. Maka manfaatkan sebaik-baiknya. Ketika khotib itu duduk di antara khutbah pertama dengan khutbah kedua, waktunya kan sangat pendek itu. Ya, maka berdoalah. Wes fokus apa? Istighfar. Ya Allah, ampunilah segala dosaku, dengan dampak ampunan itu akan kau terima apa yang menjadi permohonanku. Wes langsung berdiri lagi ini. Itu waktu-waktu. Terus kemudian ada waktu ketika turun hujan. Kalau turun hujan jangan misuh. Nah, gitu ya, Pak. Kan misuh, udan meneh. Kayak panas meneh. Kayak udan karo panas ngono, udan kethek. Nah, tadi kan nggak ada ini toh, nggak ada syukurnya manusia. Justru ketika hujan turun, karena apa? Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i ma' fa akhraja bihi minats tsamarati rizqal lakum. Jadi udan itu akan membawa dampak manfaat menjadi rizki bagi manusia. Maka ketika itu berdoalah. Jadi nek pas padu mbek bojone kok udan terus, mandek donga bareng ya. Engko bar udan selesai lanjutkan nek meh padu meneh. Engko kan ora sida padu pokoke. Bar doa bareng, nah terus kudanan selimutan bareng gitu. Ya, tapi nek poso ya ora entuk gitu ya. Nggak boleh. Iya, itu Mbak. Oh iya, Masya Allah, ternyata banyak ya Pak ya. Tadi di salah azan dan iqomah, terus habis itu di saat hujan. Betul. Selalu atau kita berdoa, sama tadi di tengah malam juga. Betul. Ya, mungkin Itu yang kaitan dengan zamani ya, waktu ya. Waktu. Yang berkaitan dengan al-makani, tempat. Tempat-tempat yang mustajab buat doa. Itu apa? Satu di masjid. Masjid. Ya. Manapun masjid. Di masjid manapun. Bagi kalau kita makanya kalau kita ini utamakan, apalagi laki-laki, utamakan kita itu berjamaah di masjid. Dan masjid itu ada tempat yang lebih spesifik. Kalau kita ke Masjid Nabawi, Masjidil Haram, jelas. Itu tempat-tempat yang mulia, 100.000 lebih baik daripada masjid-masjid yang lain. Tapi ketika kita di masjid kita, di sekitar kita, yang paling utama itu adalah di depan mihrab pengimaman. Maka berebutlah kita itu bisa mendapatkan shaf terdepan, yang depan pengimaman itu
kita buat sholat itu makanul mustajabah, tempat yang mustajab. Nah, terus kemudian kalau kita tempat-tempat lain di mana? Ya tempat-tempat yang dimuliakan oleh Allah SWT. Jadi apalagi kalau kita bisa umroh. Nah, kita bisa di tempat Masjid Nabawi, bagaimana raudhah baina baiti wa mimbari raudhah, antara mimbarku dan rumahku kata Rasul adalah raudhah, taman surga. Nah, kita juga ketika bisa di depan Ka'bah, di Multazam, di Hijr Ismail, di tempat-tempat semua mulia itu kita berdoa insya Allah. Jadi ada al-makani wal zamani. Jadi bersolawat, beristighfar, berdoa itu juga ada waktu-waktu tertentu yang bisa kita manfaatkan dengan sebaik. Termasuk juga di dalam safar, dalam perjalanan. Jadi karena ada doa yang Allah itu malu tidak mengabulkannya, itu kan dua doanya, tiga ya. Satu, doa orang yang terzalimi, doanya orang tua, terus kemudian doa orang musafir. Ya, itu salah satunya kan itu ya. Jadi uang sing terzalimi itu hati-hati. Jadi kalau kita mendolimi teman, mendolimi apalagi pemimpin, mendolimi rakyatnya, wah itu luar biasa dampaknya. Kemudian doanya orang tua kepada anaknya. Apalagi ini kemarin hari kita juga memperingati hari ibu ya. Jadi ada 3 wanita hebat, ibu, kemudian istri, anak wedok. Wah itu jangan sepelekan itu 3 wanita ini. Satu yaitu ibu, yang kedua itu adalah istri, yang ketiga itu anak wedok, anak putri. Ini adalah wanita hebat yang sangat luar biasa. Nah ini. Nah kembali kepada tadi al-makani tadi, di tempat-tempat termasuk safar tadi. Dalam perjalanan manapun banyak istighfar, banyak sholawat. Insya Allah Allah akan memberikan perlindungan-perlindungan. Bahkan kalau kita siapa yang keluar dari rumahnya terus kemudian membaca Bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah, ada 3 kekuatan sekaligus. Satu, dapat petunjuk, insya Allah tidak tersesat. Yang kedua, akan dapat perlindungan dari Allah. Ketiga, akan dapat kecukupan dari Allah. Dan setan-setan itu akan lari dan berkata di antara setan, mana mungkin kalian bisa mengganggu si fulan itu yang dapat 3 kekuatan sekaligus. Itu keluar dari rumah membaca Bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah. Artinya apa? Ingat kepada Allah, tawakal kepada Allah. Itu setan-setan pada kumpul minggir, takut kepada orang tersebut. Nah di dalam perjalanan itu kita banyak istighfar, banyak sholawat, insya Allah akan dilindungi. Kalaupun titi wancine ajal kita itu jatuh pada hari itu, dakhalal jannah. Allah membersihkan, mengampuni orang tersebut, dan sama halnya dia orang yang mati syahid. Wah, Masya Allah Pak, ternyata sangat banyak ya Pak ya, untuk keistimewaannya Pak ya. Iya sih, karena ada cerita juga nih Pak dari teman saya tuh Pak ya. Naik motor katanya ada solar jatuh, tapi dia sholawat terus di situ, sholawat lurus aja nggak kenapa-kenapa, yang belakangnya jatuh kayak gitu Pak. Jadi mungkin emang itu salah satu kekuatan keistimewaannya ya, dia bersholawat Nabi ya Pak ya. Jadi memang orang yang selalu dekat kepada Allah itu selalu dapat keistimewaan. Iya, betul, dilindungi ya Pak ya. Oke. Kalau doa-doa nih Pak yang mungkin bisa dibaca bersama dengan sholawat dan istighfar tuh ada nggak sih Pak? Ya. Doa-doa itu selalu kan disertai dengan sholawat dan istighfar. Itu kan yang lebih afdol misalnya ya. Kita mau berdoa diawali dengan surah Fatihah, ada sholawatnya, ada istighfarnya. Artinya apa? Dengan sholawat istighfar itu kan akan mensucikan diri kita, terus kemudian akan menyambungkan connect kepada Allah. Hakikat doa itu kan kita komunikasi kepada Allah. Betul. Supaya komunikasi kita kepada Allah tidak terhalang, maka salah satunya adalah pembuka tabirnya itu adalah sholawat
dan istighfar. Ketika pembuka tabirnya itu sudah dilakukan, maka kita permohonan kepada Allah itu kan mudah. Ya, maka kan setiap doa itu kan kita doa apapun itu kan diawali dengan Alhamdulillahirabbil alamin atau hamdas syakirin, hamdan na'imin, hamda yuwafi na'amahu wa yukafi mazidah, ya Rabbana lakal hamdu kama yambah li jalalika karim wa azim sultanik bla 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 dan sebagainya. Doa apa? Doa minta jodoh, minta rezeki, minta kaya, minta apa dan sebagainya, minta jabatan. Itu kepada Allah SWT. Oke. Iya. Nah, yang paling penting nih Pak, supaya istiqomah. Nah, gimana itu. tuh caranya Pak? Ya, itu memang untuk melatih istiqomah itu harus dibuat happy. Happy. Ya, kita ini kalau tidak happy, tidak suasana batin kita itu masuk di dalamnya. Bangun subuh aja beratnya karuan. Bener sih Pak. Ya, jadi mau istiqomah jelas sholat subuh. Nah, seringkali anak-anak kita ini kan seringkali subuhan kawanan lillahi ta'ala gitu ya. Karena subuh kawanan terus gitu ya. Ya, jam itu lagi tangi subuhan gitu ya. Nah ya, maka supaya ada istiqomah dilatih. Kalau orang itu sudah terbiasa, Allah itu jelas akan membangunkan, waya biasa bangun jam 3 akan bangun dan terasa biasa. Bagi orang yang berat sekali, saya seringkali pulang jam 12. Tidur paling mulai jam-jam 1. Tapi karena sudah terbiasa ya jam 3:30 bangun. Ya bisa ke masjid. Kadang sebelum 3:30 sudah bangun. Kenapa? Sudah faktor biasa. Tapi juga kita ikhtiari pengingat ya kita zaman modern pakai alarm. Nah gitu. Dan itu harus ada motivasi diri pada manusia itu ya bahwa kita butuh Allah. Sehingga istiqomah itu harus dipaksakan. Oke. Iya, jadi kita happy. Termasuk wiridan itu juga kadang-kala kita cara ini setiap hari kita jangan sampai lupa beristighfar dan sholawat. Hari pertama bagus, kedua, nanti ketiga sudah, keempat wis lali kan gitu. Nah, bagaimana? Nggak usah banyak-banyak tapi bagaimana siang, pagi, siang, malam kita selalu beristighfar, ini. Paling tidak waktu yang bisa dipastikan kita bisa terfokus istighfar itu ba'da sholat. Ba'da sholat. Ya, karena ba'da sholat itu kita kan nggak boleh lah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh langsung kelepat itu enggak. Kita kan ya walaupun sholat mulai Allahu Akbar sampai salam itu isinya ya doa. Iya. Tetapi pasca sholat itu kita juga perlu menempatkan diri, perlu memposisikan diri bahwa kita ini hamba Allah, kita bersimpuh kepada Allah, maka kita perlu berkomunikasi dengan Allah, ya kita berzikir. Maka ada akhabul kalam indallahi arba. Ada 4 kalimat yang paling dicintai oleh Allah. 1 subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Dan itu seringkali dibaca pasca sholat itu kan kita baca subhanallah, subhanallah, alhamdulillah. Itu 33 itu kan standar minimal. Kalau kita mampu dan tidak ada aktivitas lain, mau 333 nggak apa-apa. Kalau mau tambahin lagi 3.333 dan itu nggak apa-apa kan gitu ya. Gitu, Oke, siap. Wah, alhamdulillah banyak sekali ilmu yang sudah kita dapatkan ya Pak ya. Jadi menunggu waktu berbuka kita sambil belajar nih bersama dengan Bapak Ustadz Jumai di sini. Yang pasti di Ramadan Ceria. Oke, pemirsa IAM TV, terima kasih banyak ya yang sudah menonton, yang sudah ikut menyimak perbincangan yang menyenangkan kita ini tentang fadilah salawat dan istighfar. Kalau gitu saya Cindy Tabita mau pamit undur diri dan terima kasih untuk Bapak Ustadz Jumai yang sudah memberikan ilmu kepada kita semua. Pokoknya selalu saksikan Ramadan Ceria setiap jam 5 sore di channel 36 UHF. Kalau gitu saya Cindy Tabita pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.